jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di Aceh masih berada dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakyat Aceh hampir sebagian besar masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah tradisi panjang dalam sejarah Aceh. Di Aceh, peringatan Maulid berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Nusantara. Dikatakan lebih daripada 100 hari. Ada yang mengatakan 90 hari, ada yang mengatakan lebih daripada 100 hari. Sejarah panjang ini menurut suatu hikayat bahkan sudah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda Muqta Alam 1593-1636 Masehi. Artinya lebih daripada 500 tahun. Peringatan Maulid seperti yang kita lihat saat ini telah berlangsung di Aceh, yang diperingati lebih daripada 3 bulan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain untuk mengenang dan menapaktilasi tentang sejarah hidup beliau, memperingati Maulid adalah untuk mengintrospeksi diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita sebagai umat beliau telah benar-benar mencintai beliau. Memperingati Maulid untuk mengintrospeksi diri kita, sejauh mana kita telah menjadi umat yang benar-benar mengikuti seluruh ajaran beliau. Selain untuk mengenang kehidupan Nabi dan sejarah panjang kehidupan baginda Rasulullah, kita memperingati Maulid untuk mengintrospeksi diri. Mungkin di antara kita ada yang sudah memperingati Maulid dalam hidupnya lebih dari 40 kali, 40 tahun katakanlah. Ada yang sudah 50 kali, 50 tahun. Tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan, pertanyaan yang paling penting atih draw katanya, bukan untuk orang lain. Kita tidak bertanya kepada orang lain, tapi temannya mbak draw katanya masing-masing. Sejauh mana kita sebagai umat Nabi telah mencintai beliau? Karena jika mencintai Nabi, sudah pasti mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Kalau kalian cinta kepadaku, maka kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, imam mazhab kita, imam yang memberikan pengajaran kepada kita, bahkan kepada sebagian besar kaum muslimin di Asia Tenggara, mengatakan, mengungkapkan cinta yang sebenarnya adalah cinta mengikuti. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman ahabba muti'u. Kalau benar-benar cinta, pasti kita akan mengikuti, karena mereka yang cinta akan ikut orang yang dicintai. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya dalam ilmu tauhid diutus Nabi, kata para ulama tauhid, adalah untuk iqamatul hujjah lialla yakuna linnasi uzrun 'ala Allah. Diutus Nabi untuk memberikan argumen yang kuat kepada umat-umat Nabi, kepada manusia-manusia yang telah diciptakan Allah, kalau nanti tidak ada lagi alasan untuk tidak paham tentang agama. Diutus Nabi iqamatul hujjah lialla yakuna linnasi uzrun indallah. Diutus Nabi sebagai sebuah argumen yang kuat agar nanti tidak ada lagi yang beralasan,
tidak paham agama. Diutus Nabi, kata para ulama, adalah ta'arifuhum bi khaliqihim. Nabi diutus, kemudian Nabi akan memperkenalkan kepada kita manusia siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Dan yang ketiga, hikmah diutus Nabi, kata para ulama tauhid, adalah da'watuhum li'ibadatihim. Nabi diutus kepada manusia untuk mengajak manusia menyembah Allah. Setelah mengenal Allah, maka sembah Allah. Tentu ibadah dalam bahasa para ulama adalah ismun jami'un likullin ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al. Kata ibadah artinya sebuah perbuatan, sebuah perkataan, atau setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridainya, itu semua masuk dalam kategori ibadah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kita ingin mengenal tentang Nabi. Poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit yang akut, penyakit yang berbahaya dalam kehidupan kita, tidak ingin kita melihat kepada saudara-saudara kita di luar Aceh. Kita ingin melihat kepada saudara-saudara kita atau rakyat Aceh secara umum. Salah satu penyakit yang berbahaya yang sekarang mengindap, yang sekarang menimpa bagian daripada kaum muslimin yang ada di Aceh, adalah penyakit yang bernama judol dan pinjol. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW yang kita peringati tentang sejarah kelahiran beliau setiap saat, bahkan kita mengaku kita mencintai beliau, yang kita tahu dari peristiwa atau definisi Nabi tadi, jika tidak ada Nabi maka kita tidak akan kenal Allah. Apakah Nabi yang kita peringati setiap tahun tersebut membenarkan judol judi online atau pinjol tersebut? Tidak mungkin kita sebagai umat Nabi melakukan kewajiban juga melakukan hal yang dilarang. Ini tidak mungkin berkumpul dua hal yang tidak bertemu. Kewajiban dan yang diharamkan ibarat air dengan minyak. Apakah Nabi yang kita peringati tentang sejarah dan kelahiran beliau setiap tahun membenarkan yang namanya judol atau pinjol, judi online atau pinjaman online yang sekarang menimpa masyarakat kita? Ini pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan. Judol, kalau ingin kita definisikan, adalah pertaruhan harta untuk mendapatkan keuntungan secara online. Judi, walaupun tidak lagi bernama dengan judi, banyak nama-nama yang telah kita lihat. Ada kasino virtual, ada poker online, ada lotre internet, bermacam ragam nama, ada investasi. Kalau kita lihat data masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia di tahun 2024, menurut laporan Menko Polhukam resmi dari negara, 8,8 juta jiwa, dan sebagian besar kalangan menengah ke bawah, bahkan banyak yang menimpa anak-anak. Tahun 2023, Menkominfo mengatakan setahun itu bisa berputar 27 triliun. Kalau 2 juta, 2, juta rakyat Indonesia, bukan 8,8, 2 juta, 2,5 juta rakyat sehari dia main judi online itu 30.000. 10.000 ati lam judi online. Yang tidon 10 juta 800.000. Kali 2,5 juta orang, maka akan keluar angka 27 dengan 12 nol.
27 triliun. Makanya tahun 2024 setahun perputaran uang dalam judi online tersebut 900 triliun. Itu banyak kita lihat. Tentu tidak, mimbar ini bukan untuk menghukumi tempat atau orang, tapi virus tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah yang mulia, innamal khamru, kata beliau, wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamar, minuman keras dengan berbagai nama juga. Mungkin tidak dinamakan lagi mungkin minuman keras, berbagai nama, silahkan di-searching. Dalam hitungan detik bapak-bapak semua, kaum muslimin semua bisa memverifikasi apa yang kami sampaikan. Khamar, maisir, judi. Ya jino kai bonan judi online. Yang tentu namanya itu dengan beragam nama seperti tadi yang kita sebutkan, bukan judi. Tidak tertulis di situ judi. Tapi kasino virtual lah, entah lotre, entah investasi, entah apa segala pun. Modal sungguh sangat gampang. Menyajamun orang main judi, imita tempat yang hanadih di kalian orang. Dengan berbagai upaya agar mereka main judi. Jino thep dengan HP tangai, peng becut, telah terjadi transaksi maisir judi. Yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Semua itu adalah perbuatan syaitan. Mayoritas para ulama katakanlah, di saat mengharamkan makan ada hubungan jarawi hukum haram. Puja kepaharam oleh para ulama karena itu adalah perbuatan setan. Iblis. Hanjir atau majauh ngamlawi karena disandarkan dengan perbuatan setan. Semua yang disandarkan dengan perbuatan setan itu haram. Dalam Al-Quran masalah khamrun, maisir, ansab, azlam. Dalam surat Al-Maidah, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu. Maka jauhkanlah hal tersebut. Tapi sekarang hal tersebut merebak di masyarakat kita. Mungkin tidak ada yang peduli karena memang bukan pesta judi online katakanlah, tapi duduk kemudian mulai memegang yang dinamakan gadget, smartphone atau apalah namanya. Kemudian di sana kita akan mendapatkan kisah prahara-prahara yang menyakitkan, rela rumah tangga, hancur, broken home akibat hal-hal yang seperti yang tadi kita sampaikan. Dan di tahun 2025, ini belum selesai tahun 2025. Kalau 2024 900 T. Kita nyobek mekerur tuh taboh T di on T kadang hantau teman. Bek mentamat mentakalan hantau. Tapi di tahun 2025 akan ada potensi 1.100 triliun yang berputar di dalam bisnis yang dinamakan judi online. Dan pinjol atau pinjaman online tersebut tentu sudah jelas dia adalah bagian daripada kredit ribawi, utang haram. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kata para ulama. Berdasarkan hadis Nabi, semua pinjaman yang mendatangkan manfaat dengan persyaratan itu sudah pasti riba. Hal tersebut terus terjadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian nanti kita bertanya kepada Allah, bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa musibah-musibah datang? Kenapa anak-anak saya tumbuh dengan pertumbuhan yang tidak benar? Dan beragam pertanyaan-pertanyaan lain. Tentu banyak menimpa generasi bangsa, apalagi nanti tahun 2045 yang dikatakan bonus demografi. 60% anak muda mendung menjadi pegah. Apakah anak-anak muda yang seperti itu yang akan mewarisi bangsa dan negara yang sangat mulia ini? Mayoritas penduduk kaum muslim. Belum lagi kita pertanyakan apakah bangsa generasi muda yang larut dengan judol dan pinjol
generasi tersebut yang akan membantu berkontribusi untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ini pertanyaan, saya tidak mengatakan tidak. Seseorang bisa bertaubat, tapi mimbar-mimbar di mana di sana kita menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Mimbar adalah perpanjangan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hurmatuhu wa maitan ka hurmati hayyan, kata para ulama. Kehormatan Nabi saat beliau telah wafat sama seperti kehormatan beliau saat beliau masih hidup. Dan salah satu tempat untuk menghormati Nabi adalah saat kita berada di depan mimbar, di mana disampaikan ayat-ayat Allah, di mana disampaikan sunnah-sunnah Nabi. Peringatan Maulid adalah satu hal yang penting, salah satu hal yang wajib, bukan dalam makna hukum fikih. Saya ingin mengatakan, kita ingin terus mengingatkan umat muslimin, kaum muslimin, kalau pernah ada Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang agama, pernah ada Rasul yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yang beliau salah satunya berpesan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Nabi itu dulu pernah berkata, bapak-bapak yang kami muliakan, perintahkan anakmu salat saat umurnya 7 tahun. 7 tahun tak perintah. Dan poh kebegah Nabi umur 10 tahun. Sang itu maket na yung menyena Nabi jino. Gedampa kadang, kenang kadang, laporan peliti. Perintahkan anakmu salat saat dia berumur 7 tahun. Perintahkan. Kata perintah itu mengandung makna yang tegas, katakanlah. Jika tidak kita ingin bahasakan dengan keras dan pukul mereka, kata Nabi. Tentu Islam ini agama yang sempurna, bukan memukul yang akan membuat dia binasa, katakanlah. Tapi pukul yang akan mendidik jiwa dan raganya. Yang di saat anak-anak tersebut kita didik pertama sekali untuk sujud dan ruku kepada Allah. Dan mudah-mudahan nanti saat kita telah berpisah dengan alam dunia yang fana ini, mereka lah yang akan melanjutkan sujud dan ruku kita, dan doa-doa akan mengalir dari lisan-lisan mereka untuk kita. Mempunyai jino hidup kafe-kafe dengan gadget atanya pui pega ilun tuan anak kuda pega. Tapi saya tanya, sedang ngapain kalau bukan game online, judi online, pinjol online? Ini hal-hal yang memprihatinkan. Tidak untuk menyorot orang di luar sana, tapi kita ingin melihat kepada diri kita masing-masing, kepada saudara kita yang berada dekat bersama kita. Dan tentu ini menjadi sebuah PR besar. Selain kepada kita para waliul amri, orang-orang tua yang telah dititipkan Allah kepada kita generasi, anak itu titipan. Tapi masalahnya dimintakan pertanggungjawaban. Kalau dalam fikih titipan itu artinya wadiah. Menitipkan sesuatu tidak untuk dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang kita titipkan. Kalau kayak dulu. Tapi Allah menitipkan anak dan Allah akan meminta kepada kita pertanggungjawaban. Ini satu hal yang berbeda jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kepada waliul amri dalam makna yang lebih luas, para pemimpin. Untuk Aceh Barat tentu seorang bupati. Ini menjadi juga tanggung jawab besar di pundak. Kita doakan agar para pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik dan hidayah, diilhamkan dari lisan mereka kebenaran, kejujuran, diilhamkan dari perbuatan mereka keikhlasan, untuk yang pertama membumikan syariat Islam di muka bumi, khususnya di kota Melabu atau Aceh Barat. Yang syariat Islam tersebut akan menjaga generasi-generasi bangsa ke depan. Kata para ulama, jika ada seorang pemimpin tidak perhatian dengan syariat Islam, maka terus akan terjadi gejolak demi gejolak. Walau sehebat apapun konsep pemerintah yang dibuat, tapi perhatian kepada syariat menjadi hal yang tidak bisa ditawar-menawar. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah, peringatan Maulid
atau suasana maulid yang masih kita rasakan dan terus kita peringati dan akan kita sampaikan dan akan kita wasiatkan untuk dibuat. Tapi kita ingin memahami, tidak sekedar mengenang, tapi kita ingin mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada beliau, dan bukti cinta adalah mengikuti. Sekali lagi kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Jika cinta itu benar dan jujur, maka engkau pasti akan ikut. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Mereka yang cinta akan ikut orang yang dicintai. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi kita semua.